Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pernah selama 5 tahun bertugas di kampung kecil, saya tidak berupaya untuk mendapatkan SIM. Akhirnya expired, sehingga harus membuat SIM yang baru. Akhirnya saya pergi ke kota untuk membuat SIM di layanan SIM. Kebetulan rumah orang tua saya berdekatan dengan kantor polisi tempat pembuatan SIM. Sengaja saya berangkat pagi-pagi sekali supaya bisa menghindari antrean panjang di sana. Karena saya tidak paham seluk-beluknya pembuatan SIM, tentu harus bertanya sana-sini. Yang pasti saya menghindari calo karena memang hal tersebut tidak baik dan tidak benar. Mencari jalan pintas dengan menghalalkan cara sama juga dengan korupsi, kan? Tentu yang saya tanya adalah para petugas yang dengan ramah menjelaskan bagaimana prosedur pembuatan SIM. Rupanya informasinya memang banyak terpampang di papan dan di dinding layanan. Syukurlah pelayanan SIM saat ini jauh lebih profesional, lebih transparan dan serba computerized. Bahkan kalau mau ujian SIM menggunakan simulator kendaraan, bisa-bisa tidak lulus. Hal serupa pasti juga akan kita lakukan bila kehilangan arah saat memasuki satu kota atau daerah atau tempat yang asing bagi kita. Tanya sana, tanya sini, kalau perlu telepon sahabat, teman, kenalan yang berasal dari daerah atau tempat tersebut. Dan yang paling gampang, cari tukang ojek setempat, minta dia mengantarnya, kasih uang, dan pasti beres, alamatnya bisa ketemu. Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang bisa kita tangkap dari Injil hari ini. Manusia mana yang tidak ingin kembali ke surga saat kehidupan di bumi ini selesai? Begitu banyak cara yang ditempuh agar bisa sampai kembali di surga. Tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Sampai akhirnya Yesus sendiri diutus Bapa menyatakan dirinya dengan hadir di bumi. Bukan hanya telah mengatakan dirinya berasal dari surga, tetapi kedatangannya memang sudah dinubuatkan para nabi. Kehadirannya di bumi juga telah menunjukkan kelasnya tersendiri. Ia
tidak serta-merta ikut larut dengan kebiasaan manusia bumi berbuat dosa. Ia memang menjadi manusia, tetapi manusia yang suci, yang tidak bernoda. Maka, kalau kita percaya Dialah sumber jalan keselamatan untuk pulang kembali kepada Bapa, tentu kita perlu mencari tahu bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk sampai kepada Bapa. Siapa yang berasal dari atas, dari surga, tentu tidaklah seperti manusia di bumi yang hidup bergelimang dosa. Yesus telah membuktikan kesetiaannya dalam penderitaan sengsaranya sampai wafat di kayu salib dan bangkit di hari ketiga untuk menebus seluruh dosa manusia. Sayangnya, tidak semua manusia menyadarinya. Tidak semua manusia menerima tawaran keselamatan darinya. Tidak semua manusia mengiyakan bahwa Ia telah turun dari surga, menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dan itulah pilihan yang diberikan kepada kita. Apakah kita percaya kepada Yesus? Apakah seluruh kesaksian para murid yang tertulis dalam kitab suci masih kurang? Tentu saja masih kurang, karena kita tidak bisa begitu saja memahaminya. Perlu upaya dalam mencari dan memiliki pengalaman iman bersama Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan lebih rindu menghampiri kita. Ia lebih ingin kita kembali kepadanya. Yang penting, kita juga harus membangun relasi dengan Tuhan sedekat mungkin melalui doa-doa dan devosi, merenungkan sabda Tuhan dalam kitab suci, serta merayakan Ekaristi Maha Kudus dan sakramen lainnya dengan teratur. Pasti semua pertanyaan dan kegundahan hati kita mendapatkan jawaban darinya. Banyak saudara-saudari kita memiliki pengalaman dicintai Tuhan, dan semoga itu semua cukup untuk meneguhkan iman kita agar terus mengarahkan kehidupan kita kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga Gereja Katolik sejagat merayakan peringatan Santo Stanislaus dari Krakow atau Stanislaus Szczepanowski, uskup dan martir. Menurut tradisi, Santo Stanislaus lahir di Szczepanów, sebuah desa kecil dekat kota Krakow, Polandia. Ia adalah anak tunggal pasangan bangsawan Polandia yang saleh, yakni Wileslaw dan Bonia. Kedua orang tuanya telah berdoa 30 tahun lamanya agar dikaruniai seorang anak. Ketika Stanislaus lahir, mereka mempersembahkannya kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur. Ia dididik di sekolah katedral di Gniezno, lalu melanjutkan ke Paris, Perancis. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Stanislaus kembali ke Polandia dan memutuskan untuk menjadi seorang imam. Ia mendermakan semua harta warisannya kepada fakir miskin lalu masuk biara. Beberapa waktu kemudian ia ditabiskan menjadi imam oleh uskup Krakow, Lambertus Sula II. Tugas pertamanya sebagai seorang imam adalah menjadi pastor paroki di paroki Sembox. Pada tahun 1072, uskup Lambertus tutup usia. Stanislaus kemudian terpilih sebagai uskup Krakow yang baru dan ditabiskan pada tahun itu juga. Uskup Stanislaus sangat dicintai umatnya. Mereka terutama sekali menghargai caranya memberikan perhatian kepada kaum miskin, para janda, dan anak-anak yatim piatu. Seringkali ia sendiri turun tangan melayani mereka.
Pada waktu itu, Bolesław II menjadi Raja Polandia. Ia seorang yang kejam dan tidak bermoral. Rakyat takut kepadanya dan juga muak dengan gaya hidupnya. Mula-mula Uskup Stanislaus menasehatinya secara pribadi. Uskup Stanislaus adalah seorang yang lemah lembut dan disegani. Tetapi ia juga seorang yang jujur pula. Karena itu dinyatakannya kepada raja segala perilaku raja yang keliru. Tampaknya raja menyesal, namun sebentar saja ia sudah kembali pada cara hidupnya yang semula. Ia bahkan melakukan lebih banyak dosa yang mengerikan. Uskup Stanislaus kemudian dengan berani mengekskomunikasi Raja Bolesław II dari gereja. Pengucilan ini membuat Bolesław II murka. Ia memerintahkan 2 orang pembunuh untuk menghabisi nyawa Uskup Stanislaus. Namun para pembunuh itu gagal membunuh Stanislaus karena mereka tidak mampu mengangkat senjata terhadap uskup yang lemah lembut dan murah hati itu. Pagi hari tanggal 11 April tahun 1079, Raja Bolesław II dalam angkara murkanya bergegas menuju Kapela Skalka, tempat di mana Uskup Stanislaus berada. Ia menghunus pedangnya dan membunuh sang uskup saat sang uskup tengah mempersembahkan misa kudus. Jenazah Uskup Stanislaus kemudian dicincang lalu dijadikan makanan binatang buas. Peristiwa ini menuai kecaman dari semua kerajaan Kristen di seluruh penjuru Eropa. Dari Roma, Paus Gregorius VII mengutuk keras pembunuhan keji tersebut. Umat Polandia yang marah kemudian bangkit melawan Bolesław II. Mereka memburu raja kejam tersebut hingga ia melarikan diri ke Hungaria. Umat dan para bangsawan Polandia kemudian mengangkat Pangeran Herman Wladyslaw I yang terkenal saleh sebagai Raja Polandia yang baru. 1 abad kemudian, tepatnya pada tahun 1170, peristiwa yang sama terjadi di tanah Inggris. Uskup Thomas Becket mengekskomunikasi Raja Henry II karena berupaya merampok gereja. Thomas kemudian dibunuh oleh Henry II di dalam katedral Canterbury ketika sang uskup sedang mempersembahkan misa kudus. Tuhan melakukan banyak mujizat melalui Santo Stanislaus. Karena itu umat Polandia menyebutnya sebagai martir. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Innocentius keempat pada tahun 1253. Stanislaus berarti meraih kemuliaan, meraih kejayaan. Berasal dari bahasa Slavia stan yang berarti berdiri atau menjadi, dikombinasikan dengan kata Slav yang berarti kemuliaan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, demi kemuliaan-Mu, Santo Stanislaus telah wafat rebah di bawah pedang para penganiaya. Semoga kami pun teguh dalam iman dan bertekun dalam iman kami hingga akhirnya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.